Ya, kita akan mempersiapkan diri kita ya untuk ibadah Mentogab. Terima kasih buat abang kakak, kawan-kawan semuanya sudah memberikan waktunya. Tentunya sama seperti firman Tuhan, ada banyak pilihan malam ini ya. Harusnya bisa nonton, bisa dengar musik, bisa ngerjain tugas. Seperti saya masih di kantor, nggak kemana-mana, ya kan? Tapi kita memilih 1 jam ke depan untuk duduk diam, dengar-dengaran firman Tuhan, supaya kita dipenuhkan lagi, dan tentunya kita juga boleh mempersembahkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, amin. Kita bernyanyi dulu dari lagu yang pertama, lagu penyembahan kita, Kaulah Segalanya. Kita nyanyi sama-sama di tempat kita masing-masing dan kita berikan yang terbaik dari hati kita, dari penyembahan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita angkatkan satu pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di setiap hidup kami. selama hidupku, mengasihi, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita boleh menaikkan penyembahan kita bagi Tuhan masing-masing di tempat kita. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kaulah yang kami pandang Tuhan Yesus. Kau yang kami pandang seumur hidup kami Bapa yang baik. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah, sekalipun kami berubah setia Tuhan. Tiap-tiap hari, Roh-Mu mengajari kami untuk bertumbuh, belajar dari kesalahan kami. Tiap-tiap hari kami dikasih kesempatan Tuhan, menikmati kasih-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami yang sesungguhnya tidak layak, telah Tuhan layakkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, darah-Mu, dan daging-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji dan kami mau lebih lagi sepanjang hidup kami. Kami berjuang, tetap setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memegang komitmen kami Tuhan, bahwa kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan Yesus, di mana mentoring gabungan RI 2040 boleh dilaksanakan. Tuhan memberkati setiap anggota RI 2040 dimanapun berada, baik yang dapat bergabung melalui Zoom online maupun yang belum dapat bergabung. Kami percaya Tuhan, kami bersepakat Tuhan yang sama, yang menolong, membela, menopang kami. Tuhan juga yang membela kawan-kawan kami yang belum dapat bergabung. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan. Yang berputus asa, banyak masalah, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan Yesus. Bagi kami yang merindukan terobosan keuangan, kami percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengajari dan menuntun kami. Biarlah tangan yang rajin, Tuhan memberkati sehingga menghasilkan berkat yang baik buat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau menguduskan setiap kami dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada mentoring. Kau memberkati hamba-Mu Intan Tuhan Yesus dalam men-sharingkan firman. Dan Kau memberkati setiap kami juga, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh, sharing firman, kebenaran, kesaksian, yang membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Again. Shalom. Shalom Kak. Oke. Shalom, Grace. Ya, shalom. Mana ini pensharingnya nggak pakai layar? Oh iya, saya lupa. Maaf ya. Ah, Yes. oke. Silakanlah di-share. Aku share ini ya. Baik. PowerPoint kan?
Semua udah Eh, kelihatan? Sebenarnya ini bukan PowerPoint sih sebenarnya. Sorry, maaf. Tuhan. Ya hanya catatan aja ya gitu ya. Shalom abang-abang, kakak-kakak, teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya ada di sini. Semangat melayani. Terima kasih banyak Bang. Baru pertama kali ini saya sharing di sini ya. Mungkin saya juga harus banyak-banyak belajar, sharing-sharing juga dengan firman Tuhan, biar saya juga lebih memahaminya. Di sini saya ambil sih sebenarnya hanya tema gaya hidup yang disukai Tuhan. Ini hanya sebuah inspirasi saja gitu, karena saya pernah membaca renungan-renungan. Di sini saya ambil tokoh Alkitab itu adalah Daud. Sebenarnya banyak sih yang tokoh-tokoh Alkitab yang disukai oleh Tuhan. Bukan hanya Daud saja, ada Daniel, Yusuf juga. Itu banyak yang Tuhan suka dari mereka gitu. Tapi di sini saya ambil hanya Daud aja dulu dan Daud itu semua orang pasti kenal yang namanya Daud di Alkitab. Baik, Daud ini lahir pada tahun 1400 sebelum Masehi dan ayahnya bernama Isai. Dan Daud ini adalah anak ke-8. Ini menurut literatur yang saya baca juga, anak ke-8. Dia mempunyai saudara-saudara yang begitu hebat-hebat, pintar berperang. Jadi ketika Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul, dan Tuhan menyuruh Samuel untuk datang ketemu dengan Isai, bahwa mengatakan anak-anak Isai ini akan diurapi menjadi raja. Tetapi ketika menurut yang saya baca juga, Isai ini hanya menyodorkan anak-anaknya yang hebat-hebat. Ya, saudara-saudara Daud ini ada panglima, ada pokoknya yang hebat-hebat semua. Sedangkan Daud itu menurut yang saya baca juga adalah dia orang rumahan. Dia itu adalah, ya gimana kalau anak bungsu, ya pasti dia kan hidup tinggal bersama orang tuanya. Dan Daud ini suka beternak. Dan kalau dibaca dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Kalau dari Alkitab sendiri itu mengatakan bahwa Daud itu adalah seorang pria yang pipinya kemerah-merahan dan parasnya elok. Kalau saya pribadi, saya pasti menyukai pria tersebut karena dia mempunyai pipi yang merah-merah dan parasnya elok. Pasti dia orangnya adalah tampan dan lugu. Kemungkinan di situ disukai oleh Tuhan. Sebenarnya bukan dari parasnya menurut saya baca, tetapi Daud ini mempunyai sifat yang disukai oleh Tuhan. Walaupun di Daud ini mempunyai ya dosa yang serius juga di dalam Alkitab, ya, tetapi Tuhan melihat sifat Daud yang disukai oleh Tuhan. Yang pertama yang disukai oleh Tuhan, Daud itu adalah mengasihi firman Allah dan menulis mazmur, menulis banyak mazmur. Karena di Alkitab sendiri itu mazmur itu boleh diturunkan, Grace? Di sini sifat Daud itu dia mengasihi Allah dan banyak menulis mazmur. Jadi istilahnya
yang saya tahu juga, Daud ini adalah kekasih Allah. Dia banyak berpuisi, maksudnya dia orangnya puitis. Segala sesuatu dia utarakan. Dan literaturnya sendiri juga bahwa Daud ini adalah dia bermazmur itu sangat manis, sehingga Tuhan mengasihi dia. Dan begitu juga dia seorang pendoa. Di dalam doanya itu, kalau kita baca juga di Mazmur, itu ungkapan-ungkapan doanya yang tertulis di Mazmur, sehingga Tuhan juga sangat menunjuk arah-arah dia hidup, penunjuk dia hidup gitu. Jadi Daud ini ada suatu peristiwa yang membuat dia selalu mengutarakan lewat doanya, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Kemudian juga sifat Daud yang ketiga itu menghormati kekuatan atau kekuasaan. Ketika Saul ketika Saul itu berusaha untuk membunuhnya atau menyakitinya, tetapi Daud ini sangat menghormatinya, dan saking hormatnya dia tidak membalas atau menyakiti Saul, tapi dia menghindar dari segala buruk atau kelakuan dari Saul. Dan Daud ini juga, dia itu ketika dia kematian Saul didengar oleh Daud, dia bukan senang, tetapi dia merasa pedih. Dia merasa sedih, sehingga dia menghormati Saul. Begitu juga dengan hatinya, tetap rendah hati. Ketika doa-doanya, dia selalu mengutarakan, siapakah aku ini Tuhan, siapakah keluargaku, dengan apakah aku ini Tuhan. Dia selalu membuat di dalam doanya itu bahwa dia tidak siapa-siapa, sehingga Tuhan berkenan juga kepada dia. Dan yang beberapa lagi, dia melayani Tuhan dengan penuh semangat. Ketika di dalam Mazmur, di sini ada 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 15. Dia orangnya dengan semangat. Ketika dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, ia merayakan kemenangan Tuhan dengan menyembahnya dengan begitu semangat. Dia orang tipe semangat, karena dia sangat mencintai Tuhan. Kemudian dia juga orangnya mau bertobat. Kita pasti mengetahui dosa dia yang serius. Dia berusaha merencanakan pembunuhan kepada Uria dan melakukan perzinahan kepada Batseba. Tetapi dia ketika Nabi Nathan berusaha untuk menasihatinya, dia selalu mengakui kejahatannya. Dia tidak berkilah atau tidak punya alasan. Dia mengatakan bahwa dia adalah salah. Dan dia selalu bergumul. Dan Tuhan melihat pergumulannya, dan dia sungguh-sungguh mau bertobat. Itu adalah sifat Daud. Dan beberapa juga, Daud ini menyukai musik dan seni-seni yang indah. Kalau bisa dibilang, Daud ini adalah pria romantis. Karena bagaimanapun, Tuhan juga menyukai musik, suara, itu akan mengungkapkan, musik itu ungkapan dari hati ketika kita sedih ataupun senang. Tuhan melihat itu di dalam hatinya. Dan kemudian di 1 Samuel 17 ayat 13, Daud ini adalah seorang pemberani. Dia berani. Dia bukan hanya seorang yang dilihat versi manusia adalah orang berperang. Tetapi dia berani ketika dia pada saat menyelamatkan kambing dombanya dari binatang buas. Dia berusaha untuk menyelamatkan. Di situ dia berani menghadapi, atau dia berani menghadapi Goliat yang pada saat itu menghina Tuhan. Nah, di situ Tuhan juga membantu dia bahwa dia adalah seorang pria yang berani. Dan begitu juga di Daud ini memiliki bijaksana. Ketika dia menjadi raja, dia bijaksana terhadap orang-orang, ataupun dia mempunyai nama yang termasyhur karena saking bijaksananya. Dan Daud ini juga orangnya murah hati dan pemaaf.
ketika ada seorang yang berusaha untuk membunuhnya, itu seperti Mephiboset, itu anak Yonatan. Dia berusaha untuk selalu membunuh Daud, tetapi Daud selalu berusaha untuk berbuat baik dan tidak menghukumnya, tetapi dia merawat Mephiboset ini dan berusaha untuk memeliharanya. Dan Daud ini berkenan di hati Tuhan atau Allah karena ia mempunyai banyak celah dan kekurangan yang serius, tetapi gaya hidupnya ya terus memuji Tuhan. Karena ini adalah sifat-sifat dari Daud itu sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan adalah salah satu tokoh yang dimana itu adalah sifat-sifat yang disukai oleh Tuhan atau gaya hidup yang disukai oleh Tuhan. Ketika kita berbuat dosa atau kita berbuat curang kepada Tuhan, di sini saya melihat apa yang disukai dari Tuhan. Jika pada saat ini Daud ada sifat Daud, jika pada saat ini sifat dari manusia ada di Daud, sifat manusia itu ada di Daud, dia itu akan menjadi kesayangan Tuhan. Makanya di sini saya berusaha untuk share cara-cara atau gaya hidup yang disukai oleh Tuhan. Bagaimana dengan gaya hidup anak muda sekarang? Kemarin saya pernah baca, ini saya hanya baca di Kompasianas. Mungkin ada beberapa juga yang orang abang lebih paham ya, generasi muda pada saat ini. Itu berpusat pada diri sendiri. Mereka terbiasa dengan musik yang keras, atau rock, atau merasa gaul. Mereka suka tatoan, mereka kurang kepemimpinan, kurang inisiatif, atau kalau ada masalah mereka langsung bunuh diri. Itu adalah zaman-zaman sekarang, anak-anak muda sekarang. Saya ada beberapa yang bilang itu generasi Y dan generasi Z. Kalau orang yang lahir di tahun 1980 sampai 1995 itu adalah anak-anak milenial. Tetapi generasi Z di kelahiran di tahun 1995 sampai 2010 adalah generasi era internet. Nah, di sini sebenarnya kehidupan manusia itu udah berubah. Jadi saat ini orang lebih berpusat pada diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin saya juga pribadi belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan dari segi apapun, dari segi pekerjaan ataupun dalam lingkungan saya. Dan saya di sini hanya bisa belajar. Dan apa sih tujuan Tuhan membuat saya untuk bertumbuh? Apakah saya lebih baik ataupun lebih buruk? Nah, di sini saya hanya berusaha untuk belajar dibantu-bantu oleh orang abang dan kakak yang ada di sini. Di sini ada beberapa 3 prinsip gaya hidup sebagai orang muda, karena semua di sini kan adalah anak-anak muda masihnya, bukan orang tua. Di sini adalah yang pertama itu popularitas karena kualitas. Ini ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mungkin di dalam dunia pekerjaan ataupun dalam lingkungan, manusia itu pasti sangat menyukai namanya popularitas. Tetapi ada beberapa orang yang membuat popularitas itu bisa menjatuhkan orang. Nah, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan mungkin di mana aja pun popularitas itu, yang penting kita berkualitas. Banyak sekarang ini orang mengejar popularitas itu dengan cara mengupdate status, menjelein orang, membuka aib orang, ataupun mereka sukanya memamerkan barang-barang. Yang penting dia orang
anak muda masa kini membeli barang branded atau bagaimana. Tetapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan hanya melihat itu tindakan dan karakter. Tindakan dan karakter itu bisa menyorotkan kita pada kualitas kita. Tuhan menginginkan kita itu agar kita itu berbuat baik. Giat-giatlah berbuat baik. Bisa jadi kita bertutur kata dengan sopan, lembut, bahkan membantu orang yang membutuhkan kita dengan hati yang tulus. Dan ketika kita melakukan itu, kita sebenarnya sudah populer dan kita sudah dilihat orang kebaikan hati kita, bukan dengan cara apa yang kita pamerkan. Itu adalah salah satu mungkin banyak sih mungkin di dunia pekerjaan ataupun di dunia perkuliahan, sikut menyikut. Tapi Tuhan itu menunjukkan ketika kita memang berbuat baik, kita pasti dianggap orang lebih, maksudnya tindakan kita, kalau kita berbuat baik, pasti orang menyukai kita. Tidak perlu kita menunjukkan apapun yang ada dalam diri kita, tetapi ketika kita berbuat baik, itulah orang-orang akan merasa kita berkualitas. Kemudian, yang kedua, itu konsumtif akan firman. Konsumtif akan firman itu di Mazmur 119 ayat 9. Di sini dijelaskan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sih anak-anak muda itu yang katanya pada masa ini dia suka pamer lah. Dia misalnya dia pergi kemana-mana, ke tempat eksklusif, dia jauh dari firman Tuhan. Dia merasa hidupnya ini lebih enak, keinginan dagingnya ini lebih kuat gitu. Jadi dia berusaha untuk menampilkan gayanya yang tidak disukai Tuhan. Maksudnya yang jauh dari firman Tuhan. Dan di pihak lain mungkin gaya hidup orang Kristen itu harus sepadan dengan firman Tuhan. Karena ketika anak muda sekarang itu malas pasti membahas firman Tuhan. Dan generasi-generasi sekarang, saya bukan mencas, tetapi generasi sekarang itu ketika mungkin kita mengajak, ayo deh kita belajar Alkitab atau kita sama-sama belajar untuk membahas firman Tuhan, pasti mereka merasa lebih wah lagi, merasa aku paham Kak, aku bisa Kak gitu. Tapi sebenarnya mereka maksudnya harus belajar gitu. Saya juga harus belajar. Tapi ya Tuhan menginginkan kita harus konsumtif akan firman. Kita sama-sama membahas akan firman. Menurut saya sih seperti itu gitu. Karena bagaimanapun Tuhan pengetahuan akan firman itu adalah pedoman standar hidup kita. Terus itu yang ketiga, katakan tidak pada pergaulan bebas. Sebenarnya pergaulan bebas itu bukan hanya masalah seks, tetapi pergaulan bebas itu ketika kita bergaul bebas dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bisa jadi orang tersebut itu menyukai judi, minuman keras, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan juga. Dan saya bukan mencela juga orang, tetapi mungkin di lingkungan saya, ataupun saya orang yang memang introvert, saya orang pergaulan-pergaulan yang seperti itu, ya saya juga gimana ya, rasanya kenapa ya, saya takut dengan orang-orang seperti itu gitu. Tapi saya paham apabila saya ditempatkan Tuhan dengan lingkungan seperti itu, bagaimana reaksi saya gitu? Apakah saya masih ikut dengan Tuhan atau saya ikut terpengaruh dengan lingkungan saya? Dan itu kenapa
di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saya juga mempunyai keinginan daging untuk bisa seperti itu. Tapi menurut saya bukanlah hal yang tepat kalau misalnya saya berbuat, maksudnya bukan tepat ya. Saya adalah manusia, pasti keinginan daging saya pasti ada gitu. Dan saya berusaha untuk berbuat baik lagi. Walaupun keinginan daging saya itu, ayolah, kamu pasti ingin kok seperti itu. Tapi Tuhan selalu mengajarkan, ya di sini 1 Yohanes tersebut itu, kalau kita berbuat yang tidak keinginan daging, itu bukan berasal dari Bapa, tetapi melainkan dari dunia. Karena saya kan di dunia gitu, jadi saya keinginan daging itu lebih kuat. Bagaimana saya mematahkan itu, mungkin saya belajar Alkitab untuk yang ada di sini gitu. Saya hanya share aja. Jadi di sini hidup dalam Tuhan itu pasti menjauhkan kita dari kedagingan. Dan dengan Tuhan itu sebagai pusat hidup, apakah kita dapat menjaga diri dari nafsu hidup agar kita bebas dari pergaulan bebas yang tidak merusak diri dan masa depan kita. Menurut saya sih seperti itu. Ya intinya apabila di suatu keinginan daging itu menurut saya sih dalam 1 Yohanes ini bukan dari Bapa, tapi maksudnya keinginan daging itu memang bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Mungkin di sini ada pertanyaan juga. Pernahkah kita berpikir, sudahkah saya berada di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Saya selalu berpikir hal seperti itu. Bagaimana saya ditempatkan Tuhan di lingkungan yang baik atau Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang tidak baik. Mungkin di sini orang abang-abang, kakak-kakak bisa share bagaimana pendapatnya jika ditempatkan di suatu lingkungan yang merasa lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Mohon ditambahin, abang kakak. Ya. Makasih Intan untuk sharingnya luar biasa ya. Mengingatkan kita kembali merefresh tentang bagaimana gaya hidup yang disukai Tuhan ya. Ya, saya pribadi cukup lengkap untuk bisa merefresh dan mencontreng. Mungkin kita mau sharing dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa poin di kita? Siapa yang mau sharing duluan? Saudara-saudara RI 2040. Dari sifat Daud kita udah nyontek berapa nih? Atau udah punya apa? Ke-11 ini sebenarnya terbawa dalam DNA atau diciptakan? Nah, mungkin itu menarik tuh membahasnya. Ke-11 ini dibawa secara lahir atau memang dikejar dengan usaha? Monggo, siapa yang mau sharing buat kita? Mungkin ada pengalaman sehingga dari yang sebelumnya before-nya tidak seperti itu, terakhir sekarang menjadi perubahan yang positif atau yang lebih baik. Silahkan. Ada yang mau membuka diskusi kita sharing? Oh ya Kak, tambahan Kak. Tadi kalau belum jelas tentang boleh ditanya. Nanti kalau udah jelas, berarti Kak Grace yang nanya sebagai host ya kan? Oke. Seperti tadi pertanyaan tadi bagus tuh. Apakah itu sifat? Oke, silakanlah, my friend Intan, untuk menanyakan apakah ada yang tidak jelas dari penjelasan atau sharing yang sudah dibawakan secara menyeluruh. Maksudnya yang nggak jelas itu gimana ya? Dirimu dari lahir yang atau bertanya.
Gimana? Maksudnya mana tahu ada peserta yang tidak jelas dan kalau Suaramu Maaf, seperti Kak, robot. suaranya sama putus-putus. kakak, berarti Kak Kris tadi yang nanya apakah sifat itu bawaan atau gimana gitu. Tapi ditanya dulu, udah jelas nggak ini firman yang di-share kakak udah sampai nggak sama yang lain gitu. Kalau ada pertanyaan, terima kasih Kak Intan sudah share firman. Halo, cek. Menanyakan apakah ada yang kurang jelas sebelum kita ke sesi diskusi tanya jawab. Oh, oke. Kalau menurut saya sih di sini kan saya mengambil tokoh Daud, di mana tokoh Daud ini kan Tuhan memilihnya walaupun kontra terhadap kehidupannya, tapi Tuhan itu menyukai sifat-sifat Daud. Nah, di sini saya menyangkutkan itu kepada kaum muda yang sekarang. Kaum muda yang sekarang ini kan gaya hidup yang kurang mendekat kepada firman Tuhan gitu. Jadi saya melihat ini di kita, apakah di lingkungan kita juga seperti itukah, atau bagaimana cara kita untuk buat anak muda sekarang ini seperti sifat Daud gitu. Ini saya ke chat ya. Saya menyimpulkan kalau secara keseluruhan bahan yang dibagikan bisa lah dipahami ya. Ataupun nanti jika ada yang mau didiskusikan bisa juga menjurus ke poin yang di-sharingkan gitu. Ini ada pertanyaan dari Nomi. Di poin terakhir yang ada di screen dibilang sifat yang disukai Tuhan adalah berkenan di hati Allah atau kepada Allah. Apakah berkenan itu sifat? Oke. Ini di poin yang ke terakhir 1 Samuel 13:14. Berkenan di hati Allah. Apakah berkenan itu sifat atau sebenarnya suatu slot atau suatu apa ya dibilang berkenan itu sesuatu yang dihadiahkan ya, diberikan gitu, bukan sifat. Itu gimana, Intan, untuk yang ke poin yang terakhir itu berkenan di hati Allah? Atau bisa dilihat juga ayatnya. Gimana, Tan? Ya, kalau menurut saya sih yang ini awalnya mungkin sifat dari Daud sendiri, tapi karena dia mempunyai sifat itu maka Allah jadi berkenan di hatinya. Mungkin kita bisa baca itu di 1 Samuel 13 ayat 14. Siapa mau dibacakan? 1 Boleh. Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, itu tadi balik ke pertanyaannya Nomi. Apakah berkenan ini sifat yang dihasilkan Daud? Namanya sifat kan berarti yang kita miliki kan, atau yang Daud miliki. Apakah berkenan atau disenangi orang, disayangi orang merupakan sifat? Kalau memang enggak, kita bisa ambil poin ini gitu. Berkenan ini kita ambil, kita angkut, enggak di situ dia poinnya. Karena berkenan itu bukan sifat. Oke, baik. Ya, betul. Mungkin dia memang bukan sifat, tapi di literaturnya itu memang dibedakan ya. Mungkin dia karena dia mempunyai, sebenarnya dia itu itu adalah salah satu anugerah Tuhan mungkin di Daudnya, karena Tuhan berkenan di hati Allah gitu. Jadi memang di sini karena banyak kekurangannya dan tercela, tetapi Tuhan masih tetap berkenan di hati Allah. Itu aja sih, Grace. Itu aja, Nomi. Apa ya? Jadi apa tadi, Kak? Bawaan atau dibentuk gitu ya? Berarti ya, Kak ya, sepakat. Iya, betul. Bukan sifat. Tadi di sini saya coba
tapi lebih ke hasil dari sifatnya Iya. kita Betul. berkenan gitu ya. Iya, betul, Kak. Oke Kak, thank you. Oke, terima kasih. Halo Freddy. Halo Diego semua, sorry baru gabung, sakit kepala migrain kumat. Halo, Bang. Silakan pimpin Kak Grace kalau ada pertanyaan, kalau enggak Kakak yang Ya. nanya. Tadi udah jelas ya, berarti poin ke-13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poin ke-11 kita take out dari situ ya, karena itu adalah setelah dia memiliki sifat yang menyenangkan, makanya Tuhan berkenan ya. Oke, thank you koreksinya Nomi dan yang lainnya juga. Oke, next. Yang pertanyaan lagi tentang sharing bahan kita ataupun tentang mungkin mau menambahkan dari sharing yang sudah dibagikan malam hari ini. Silahkan saudara-saudari semua yang terkasih mengenai sifat yang disukai Tuhan. Tadi kalau disampaikan si Intan, kiblatnya nih Daud nih. Apakah kita harus, tadi pertanyaan pertama ya, ini dibawa lahir atau dikerjakan? Saya pikir melihat semuanya ini kata kerja, semuanya dikerjakan lah ya. Gak mungkin tiba-tiba lahir langsung jadi pendoa, atau tiba-tiba lahir langsung rendah hati. Ada juga yang sombong ya kan. Mungkin lebih tertarik ini tadi ada terlintas haruskah kita memiliki seperti semua yang dimiliki Daud sehingga kita juga berkenan di hati Allah, atau bisa courting 2 atau 3? Gimana kira-kira? Kak Grace Ada yang mau berbagi? Udah berapa poin? Diego udah berapa poin? 8/11, 8/10 atau 7/10? Cuk, kita contreng masing-masing dulu. Kita udah di mana aja nih? Tuh. Dex kerja Kak ya. Apa dia? Apa namanya? Time sheet KPI. untuk gajian. Ayo silahkan, menarik ini. Ayo. Iya Bang. Shalom Bang Frans. Sorry ya, nggak pakai muka gua acak-acakan baru kasih minyak. Apa? Kepala gua baru dikasih minyak kutus-kutus, pecah kepala gua baru dari Bandung dingin, begitu masuk Bandar Kuala Namu migrain ah. Ya Bang. Keluar dari Barata, Silakan. Ini bisa Oke. courting nggak nih kan gitu. Iya. Halo Mosin, silakan coba dulu. Nggak ada salah benar, kita sambil diskusi. Ya, siapa yang mau mulai diskusi nih? Sudah berapa per 10? Ulangi Kak, apa atau dicatat Kak di chat biar bisa dilihat orang. Sudah seberapa besar kita? Apakah kita harus memiliki ke-10 ini baru kita sempurna disukai Tuhan, atau bisa di-courting dari 10 ini? Supaya sempurna, mencapai apa itu kalau biasanya Buddha? Mencapai kasta, bukan kasta apa? Ilmu tertinggi. Nggak disukai Tuhan atau bisa di-courting dari 10? Menurut saya bisa di-courting, Kak. Apalagi yang poin menyukai musik dan seni-seni yang indah. Mungkin nggak ada darah seninya ya kan? Pertanyaannya kapan Daud dikatakan berkenan? Apakah setelah melakukan semua ini atau sebelum? Apakah, ya kan? Ya. Dia bikin Mazmur itu setelah diberkenan atau belum? Ya, bentar ya. Ya, Bang. Bentar, ada pesanan Grab ini, Bang. Yusuf, ya, Bang. Mau mencoba menjawab. Di mana tadi ayatnya dibilang Daud berkenan? Ada di tahu. Kak mau nanya. Lewat. Halo, Ini Bang yang 1 Samuel 13 ayat 14 ini kan? gimana sih?
1 Samuel. Oke, gimana? Silakan. Tadi katanya bisa korting, dasarnya apa? 1 Samuel 13 ayat berapa? 13 ayat 14. Sorry. Ya kan? Ini kapan ini? Ini udah jadi raja dia belum kan? 1 Samuel 13. Kalau rendah hati tadi 1 Samuel 18. Kita coba lihat dari ayat-ayatnya ini. Sementara yang lain ini 1 Mazmur 19 itu sudah 1 Samuel belum. 1 Samuel 24. Samuel 17. Kita diskusi ya. Semua ayat ini ya kan 1 Samuel 13. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bang. Kedengaran. Ini aja Bang ini kali ya. Bisa juga dilihat di Kisah Para Rasul. Saya juga sangat suka dengan Daud. Tapi bukan cinta ya, karena saya cinta sama Josephine aja. Quotes malam ini. Ada yang bisa jawab? Yang poin kedua tadi ya. Ayo nak. Pertanyaannya tricky ya. Apakah sesudah dia memiliki sifat ini baru dia disukai Tuhan? Apa sebelum? Gitu kan Bang? Ya, karena ayat-ayat yang ditunjukkan itu kan setelah, kalau kita lihat setelah Daud jadi raja, sementara 1 Samuel itu dia belum jadi raja. Betul kan? Ini kita masih lihat dari bukti-bukti surat ini ya kan. Mungkin ada yang lain, bisa jadi itu memang sudah ada. Ya kan? Tapi karena ini gaya hidupnya, sepertinya menurut pendapatku ya Bang, Daud dikasihi Tuhan setelah dia memiliki sifat-sifat ini. Ya, artinya kan dia berkenan itu waktu dia belum jadi raja. Iya. Tapi semua ayat-ayat ini setelah dia jadi raja. Oh. Kehidupannya sebelum Coba jadi baca raja. Kisah Para Rasul 13:22. Kisah Para Rasul 13:22. Waktu Daud diurapi dia umurnya 17 tahun. Yang lain berapa partisipan? Pertanyaannya, apakah kita harus seperti ini baru berkenan? Bisa korting nggak? Gitu. Partisipan ada orang ini. Silakan, biar nggak bingung-bingung kita. Di Alkitab cuma ada 2 yang ditulis berkenan, Daud dan Yesus. Nggak tahu kalau dalam kitab bahasa Inggris ada lagi juga bilang Daniel. Tapi dalam bahasa Indonesia yang berkenan cuma ini. Coba satu orang bacakan tadi Kisah Rasul 13:22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, itu dia jawabannya sebenarnya. Jadi kalau dibilang itu yang ayat-ayat ini semua itu bukti kenapa Daud berkenan. Tapi dibilang di sini yang melakukan segala kehendakku. Pening kepala Barbie.
Ya kan? Jadi yang mau berkenan melakukan segala kehendak Tuhan, titik. Apakah 10 ini semua kehendak Tuhan? Nah, haleluya. Di zaman itu belum ada kitab-kitab itu belum banyak kali dia. Dari mana Daud tahu kehendak Tuhan? Ya kan begitu. Sudah ada lah sih kitab-kitab itu, sudah ada sebagian kitab Perjanjian Lama. Ada yang mau coba jawab? Nanti saya coba tambahin kalau semampu saya. Silakan. Seperti biasa supaya kita kuat. Kalau bisa kasih ayatnya, nggak apa-apa. Kalau belum dapat ayatnya, nggak apa, semua boleh berpendapat. Ada? Nggak ada? Dari Grace, apa tadi? Silakan Grace, pimpin lagi Grace. Kalau nggak ada, biar saya coba sampaikan. Tadi ada yang mau ngasih pendapat kayaknya, Bang. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau jawab juga, bisa di chat. Wah, panjang chatnya nih. Jadi yang ditulis itu udah bagus ya. Kita bukan mau berdebat, tapi kita belajar sama-sama ya. Ada? Biar saya kasih clue-nya. Ya kan itu 1 Samuel 13:14 itu sinkron dengan Kisah Rasul 13:22. Ada? Diego? Septa yang dari Kamboja, Myanmar kok Septa? Myanmar. Sawijeng Lumping. Itu bukan bahasa Myanmar ya? Yang tahu. Sawijeng Lumping buat selamat malam kalau nggak salah. Udah? Ada yang mau coba? Nggak ada? Ini mau jawab yang nomor yang poin kedua gitu, ya Pak? Yang tadi bilang tadi, apakah semuanya harus kita lakukan baru berkenan? Bisa courting nggak? Kak, ya saya sih kalau dasar firmannya belum tahu. Tapi kalau menurut saya, kalau berpikir ya bisa courting. Oke. Yang lain? Selain Josephine Margaret Harahap Buru Simatupang, apalagi? Saya sih Bang juga bisa courting sih Bang. Halo? Menurut saya sih. Kalau ini kan kalau si Intan kan sudah kasih tulisan yang lain, coba. Ada? Halo, Diego, cuma Diego. Menurut Diego ini dari kita di akhir zaman juga ya Diego ini. Bentar Bang, lagi cari ayatnya bentar ya Bang ya. Carilah. Oh ya, nanti bentar Bang ya. Oke. Gimana itu aku sehat? Oke. Kalau dalam bahasa Tobanya mantap. Laos makuling masuara siad gijan di dogma. Ondo, ya kan? Nah ini. saya kasih clue ya. Oke, saya coba deh. Perkenanan itu hak prerogatif Tuhan. Ya. Ya. Kalau Tuhan berkenan, suka-suka dia lah. Tapi dalam Mazmur tadi Matius Kisah Rasul tadi dibilang,
Daud melakukan segala kehendakku. Artinya Daud adalah pribadi yang berusaha selalu melakukan firman Tuhan yang dia tahu. Ya, kita mesti sepakat dulu tuh. Tapi ini era perjanjian lama. Daud hidup dalam era perjanjian lama. Jadi kalau kita ambil dari perjanjian lama, akan terseliplah kita dan tertinggallah kita bahwa kita hidup dalam era perjanjian baru, the New Testament. Saya buka satu ayat. Ya, mari buka Matius 3 ayat 17. Laos makuling masuara siedjan bidok ma ondo anakku haholongani halomwani rohaku doibana. Itu dia bahasa Ibraninya. Kalau mau berkenan itu dia. Silakan. Satu orang bacakan kisah apa? Matius 3. Ini jelas ini. Ini tentang Yesus. Cuma dua di Alkitab berkenan, Daud dan Yesus. Ada yang bilang Daniel, tapi saya belum temukan bilang Daud Daniel berkenan. Tapi dari bagaimana Tuhan mengangkat dia dalam 3 raja sebagai orang nomor 2, itu dia bukti dia berkenan. Silakan. Satu orang bacaan Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yes. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, sederhana ya. 2 ayat itu pegangan kita. Kalau mau berkenan kepada Allah, jadi anak Allah. Kalau kau nggak anak Allah, kau nggak berkenan. Apapun yang mau kau buat. Daud hidup dalam era perjanjian lama, belum ada jadi anak Allah di situ, saudara. Kalau engkau mau berkenan, kau jadi anak Allah. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jadi anak Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah berkenan. Titik, selesai. Pertanyaannya, jadi kalau udah begitu gimana? Ya kan? Dalam era perjanjian baru, engkau dan saya sudah berkenan. Begitu engkau dan saya kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan berkenan kepada kita. Anda dan saya tidak bisa menambahi satu perbuatan apapun untuk menambah atau mengurangi perkenanan itu. Haleluya. Amin. Kok nggak ada amin? Yes. Amin. Ini era perjanjian baru. Josephine punya 2 anak. Mau apapun ceritanya yang paling berkenan padanya anaknya 2 itulah. Freddy Joachim Harahap dan Franklin Joseph Harahap. Ya kan? Di situ dia. Perkenanan itu sudah jelas. Tapi 2. Anak yang bisa mengikuti menjadi anak kesayangan, percaya lebih, tentu anak yang bisa ikut apa kata bapaknya, kata orang tuanya. Amin. Tuhan Anda dan saya tidak bisa menambahkan perkenan Tuhan. Tapi yang bisa kita tambahkan adalah kepercayaan Tuhan pada kita. Tuhan itu Allah yang menguji, Bapa yang menguji. Kalau anak itu cuma waktu masih bayi, belum tahu dia baik atau nggak baik, betul? Nangis ya tiap hari. Tapi berkenan. Tapi waktu anak itu makin dewasa, anak itu ikut apa kata orang tuanya akan dipercayakan. Saya punya 2 anak. Dua-dua saya sayang, mau bagaimanapun dia, saya sayang. Kecuali dia tinggalkan kami, nggak mau jadi anak kami, hilanglah perkenanan. Sederhana. Amin, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu udah berkenan. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan padamu. Apapun yang kau perbuat tidak menambahkan perkenanan itu, tapi perbuatanmu, kehidupan kudus adalah berusaha setiap hari mengikuti kehendak Tuhan, akan menambah kepercayaan Tuhan kepadamu. Ya, siapa setia pada perkara kecil diberikan perkara yang besar.
Amin. Ya, amin Bang. Amin. Udah selesai. Haleluya. Ya, Daud sudah berkenan. Mau bagaimanapun dia Tuhan berkenan. Dan yang paling luar biasa kalau kita lihat dari kehidupan Daud dari awal dia memang sudah sangat berbeda kehidupannya dari yang lain-lain. Tapi sekali lagi Daud itu era perjanjian lama. Ada Yesus yang sempurna dan Yesus membuka perjanjian baru buat kita. Setiap orang yang percaya menjadi anak Allah. Ya kan? Pertanyaannya kalau kita nggak hidup kudus bagaimana? Kalau nggak hidup kudus berkatnya nggak optimal. 1 Yohanes 1 ayat terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 16 dia ada yang tadi kan 12 tambah 16. Yohanes 1:16. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Kepenuhannya, itu firman. Dia itu Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah Allah. Jika engkau penuh dengan Tuhan, engkau dapat kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Artinya waktu kita melakukan firman, kalau kita hidup dalam kekudusan, kita berjuang, kita dapat kasih karunia lagi setiap hari. Kita dapat kasih karunia lagi setiap hari. Ya, kekudusan adalah satu-satunya kunci untuk menikmati berkat Tuhan yang optimal. Amin. Berkat itu bentuknya rohani. Ya. Bagaimana kita menyatakan berkat menjadi rohani, menjadi jasmani, lakukan firman. Apa yang kau tahu tentang firman Tuhan, kerjakan, lakukan walaupun dunia ini menjadi musuh kita. Lakukanlah. Kekudusanmu tidak membuat Tuhan menambah perkenanan Tuhan kepada kita, tapi kekudusan kita akan membuat iman kita makin kuat. Kekudusan kita akan membuat kita semakin berhasil mengenal Allah. Dan kekudusan kita akan membuat kita optimal menikmati semua janji dan berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada tim, kepada MC, kepada Intan Rentokil. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang bisa saya tambah. Luar biasa. Terima kasih Bang Frans. Sangat mencerahkan ya. Berarti bukan harus memiliki 10-nya atau bisa seni. Karena belum tentu semua orang bisa nyanyi, bisa main musik. Kalau itu jadi acuannya, kita berarti harus les lagi lah di sama Jivo. Ya, saudara-saudara, ada banyak sekali khotbah-khotbah yang menyesatkan. Maaf saya bilang khotbah. Semua arahnya kembali perjanjian lama. Tapi pas mau enaknya perjanjian baru begitu. Contoh, yang paling sering terjadi, pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan itu era perjanjian baru atau era perjanjian lama? Itu era perjanjian lama. Ya. Pada hari ini waktu kau membangun rumah ini kau diberkati. Akan kelimpahan segala berkat dari seberang lautan dan segala macamnya. Tapi itu era rumah Tuhan sudah tidak ada lagi. Dalam perjanjian baru, setiap kita, anak Allah, Tuhan menjadi bait Roh Kudus. Amin. Jadi saya sangat lucu dan itu pelintir ayat kalau bangun gedung gereja bilang bangun rumah Tuhan. Bangun aja bilang bangun gedung gereja sudah selesai. Ya, kalau mau bangun rumah Tuhan, kalau kita mau pada perjanjian lama, bangun rumah Tuhan cuma ada di Yerusalem. Tidak boleh digeser, tidak boleh diubah-ubah bentuknya. Ya, haleluya, amin. Tapi perjanjian lama kita perlu pelajari supaya kita mengerti bagaimana Allah itu baik buat kita. Kita tidak bisa hanya baca perjanjian baru, tapi kita tidak bisa juga hanya baca perjanjian lama. Kalau kita hanya baca perjanjian lama, kita kembali pada hukum Taurat, soal salah benar. Nah, kalau kita perjanjian baru, kita mengerti betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa buat kita, saudara-saudara. Jadi waktu kita mengerti, dan saya waktu kita paham, ini kita hidup perjanjian baru. Tapi bukan berarti kita hidup suka-suka. Amin. Dalam sebagai anak-anak Allah kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga, tapi kita supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya iman kita tetap kuat. Sekali lagi saya sampaikan, kita sama-sama punya peluang untuk murtad. Kita bisa kehilangan iman di tengah-tengah walaupun kita sudah menerima Yesus. Dan jadi bagaimana supaya kita tetap kuat iman, kita harus berhubungan dekat dengan Allah. Dan satu-satunya cara untuk dekat dengan Allah, lakukan firman-Nya, berjuang dengan kekudusan. Amin.
Kekudusan bukan berarti tidak berzina, tidak membunuh. Kekudusan artinya melakukan segala kehendak Allah. Silakan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai anak di rumah, sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga, dan lain-lainnya. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita sudah berkenan, tapi untuk menjadi anak yang dipercayakan. Bahkan Alkitab mengatakan seorang anak tidak tahu apa kehendak bapaknya. Ya, anak kan nggak bisa memikul tanggung jawab besar. Anakku Freddy Joaquin dan Franklin mana tahu dia apa, mana mikir dia bagaimana bayar uang listrik, bagaimana harus bayar uang sekolah, mau bayar internetnya, bisa nonton TV pakai internet, ya kan? Tapi kalau anak-anakku sudah dewasa, dia akan belajar bersama. Oh, udah deh, kita sudah disekolahkan, belajarlah sungguh-sungguh begitu ya. Oh, hemat listrik dong, listriknya jangan dibuang-buang. Ya, contohnya itu. Waktu seorang anak itu berdewasa pikirannya, orang tuanya kan akan semakin percaya. Oh, anakku bisa dipercaya. Apa yang bisa sama-sama kita buat, Pak? Gitu kalau anak yang untuk bekerja, apa bisa kita buat? Ya, mungkin dia untuk bisa menjadi rekan bapaknya. Anak yang dewasa akan menjadi rekan sekerja Allah, sekerja bapaknya, bukan harus satu kantor, enggak juga. Artinya sama-sama membangun visi. Amin. Waktu engkau dan saya berjuang bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan, kita tidak hanya sekedar anak, kita menjadi rekan sekerja Allah. Bahkan puncaknya kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Bang. Silakan ditambahin kalau ada yang mau nambahin, nggak apa-apa, bukan soal benar, kita sama-sama belajar ya. Iya Bang, tadi saya juga lagi nyari itu Bang, ternyata dapat di Roma 18 Tuhan Suaramu Go. Karena kepada siapa Suaramu kayak robot Go. dikenannya kan, maksudnya itu hak prerogatif Tuhan kayak gitu, yang menaruh kasih kepada siapa yang dikasihnya. Artinya cek saldo Kredit. ini apa ayatnya, kedengaran nggak? Halo, Suaranya kayak robot. halo, cek tes. Ya, halo. Tadi aku kan, ya Bang, aku kan tadi cari ayat itu kan. Jadi itu di Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Setuju dengan kata Bang Firman, Bang Frans tadi tentang firman Tuhan bahwa ya Tuhan mau berkenan siapa aja ya sukanya, namanya hak prerogatif kan gitu. Dan sebenarnya kita yang sekarang lagi bekerja demi kemuliaan Tuhan nih, kita yang lagi berjuang demi amanat agung itu sebenarnya bukan karena supaya mendapat perkenanan Allah lebih, bukan ya. Bukan, tapi aku tadi setuju dengan kata Bapak bahwa supaya kita suka bekerja bersama Bapak kita gitu. Lebih dari apapun ya, lebih dari apapun, mau dikasih apapun, pokoknya aku mau sama Bapakku, udah. Gitu aja sih. Karena saking senangnya, karena saking pengennya bersama-sama dengan dia, karena saking pengennya senangkan dia, walaupun sebenarnya nggak disenangkan, maksudnya dia tetap aja senang sama kita gitu. Cuman ini lebih mengubahkan kita ketimbang effort ke kita, paham ya? Maksudnya ketimbang apa yang pengen kita dapatkan dari perkenanan itu, bukan. Ya, kalau kita nggak mencari bonusnya Tuhan, tapi kita mencari Tuhannya. Ya, kita mencari Tuhannya, kita pengen dekat sama Dia aja udah. Pokoknya di mana aku berada, kita ada di situ. Di mana Tuhan berada, kita ada di situ gitu. Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Bapakku, kata Tuhan Yesus. Ya gitu, kita juga harus kerjain gitu, karena kita senang bersama Dia gitu. Amin. Jadi ini bukan supaya kita dapat berkat ini berkat itu kan bonus tuh ya. Dikasih rumah mewah, dikasih popularitas, dikasih semuanya pun kalau Tuhan gak ada di situ buat apa? Ya kan? Kalau Bapakku gak ada di situ buat apa? Tapi Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kita sendiri kan, tidak akan sebagai yatim piatu, pasti Tuhan perlengkapi. Ya kan, jadi nggak usah takut, ya nggak usah takut.
Aku rasa itu saja yang saya sampaikan dan tetap bersemangat ya. Tuhan ini gini, kesukaan terbesar, kalau misalnya Tuhan bukan kesukaan terbesar kita, ya kalau bukan Tuhan kesukaan terbesar kita, berarti selama ini masih ada yang lebih kita tuhankan, ya. Kalau bukan Tuhan kesukaan terbesar kita, kalau Bapak kita bukan kesukaan terbesar kita, berarti masih ada yang lebih tinggi daripada Tuhan di hati kita. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus berkati. Saya coba kembali teringat dengan Daud. Daud itu raja kedua. Raja pertama itu Saul. Pada awalnya Tuhan tidak ada mengangkat raja atas Israel. Karena raja bagi bangsa Israel adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi karena bangsa Israel ngotot, jadi berikan kami raja, dikasihkan Tuhan raja. Ya, Saul itu adalah orang yang tertinggi di sukunya, suku Benjamin. Dan suku Benjamin adalah orang yang paling tinggi dari antara suku-suku lain. Sementara Daud itu pendek, ya kan? Saul itu tinggi besar ganteng, ya kan? Buktinya apa? Waktu Daud mau mengalahkan Goliat dikasih pinjam baju Saul, tenggelam dia, nggak bisa. Amin. Anda kira-kira dosa Saul apa sih kalau dibandingkan dengan dosa Daud? Dosa Saul cuma satu, dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya, waktu Tuhan suruh mau perang, waktu itu suruh bangsa Amalek atau bangsa Moab, bunuh semuanya, kata Tuhan. Rajanya, semua ternaknya bunuh. Tapi nggak dibunuh Saul. Ya, dibilang Samuel, kenapa kau tidak bunuh rajanya? Kenapa domba sapi-sapi yang gemuk-gemuk nggak kau bunuh? Dibilang Saul, oh ini untuk persembahan untuk Tuhan. Oh haleluya. Disitulah dibilang ketaatan lebih penting daripada persembahan. Ya, kemudian waktu perang harusnya kan imam menyembelihkan, Samuel lama datang. Jadi Saul menyembelih korban sendiri. Saul berani melangkahi kehendak Tuhan. Kalau Anda lihat bagaimana dosa Daud, udah tahu semua kita, dia ngintip Batseba mandi, ya kan? Kemudian dia bunuh suami Batseba. Dia tidur dengan istri orang. Oh, babak belur, saudara. Ya, tapi apa Daud? Ya kalau Tuhan Daud udah salah minta maaf. Waktu Daud ditegur oleh Nathan, Daud minta maaf. Nah, beda dengan Saul. Saul ditegur, dia merasa tetap benar. Karena tidak ada dosa besar, dosa kecil, saudara. Kalau nggak taat. Tapi yang berbeda apa? Buahnya beda. Saul tidak taat untuk membunuh sapi domba dari raja. Dilengserkanlah dia jadi raja. Daud, yang tadi sudah kita sampaikan, buahnya harus diterima. Sejak Daud berzina dengan Batseba, Anda bisa lihat kekacauan terjadi dalam rumah tangga Daud. Anaknya yang pertama sulung, Absalom namanya. Ganteng paling cakep di dalam kitab. Anaknya sendiri menjadi musuh dia. Anaknya sendiri meniduri istri Daud. Dan anaknya sendiri harus dibunuh oleh pasukan Daud. Ya, banyak kekacauan, bagaimana Amnon meniduri Tamar. Daud harus lari dari rumahnya. Dan kalau Anda perhatikan, waktu Daud diangkat Tuhan, diurapi jadi raja, dia masih 17 tahun. Tuhan nggak ada berjanji apa-apa, tetapi Tuhan berjanji akan memberkati Daud sampai keturunan selanjutnya. Dan tongkat kerajaan tidak akan pernah lepas daripadanya waktu Daud membangun bait Allah. Oh haleluya. Ya. Daud itu memberi lebih. Daud tidak memberi lebih. Ya. Bagaimana dia menghormati Saul walaupun tahu dia Saul itu berusaha membunuhnya. Daud tidak mau membunuh Saul karena dia diurapi Tuhan. Kemudian waktu dia bangun bait Allah, Tuhan suruh buat kemah sujud tuh, tapi Daud bangun bait Allah. Nanti baca nanti bagaimana. Tapi akhirnya apa saudara? Tuhan nggak izinkan Daud membangun bait Allah. Apa dibilang Tuhan? Tanganmu berdarah. Daud itu pahlawan perang. Disiapkannya semuanya, bahan-bahannya, semen, keramik, emas, dan lain-lain yang membangun, namanya Salomo. Amin. Nah, di situ dia. Jadi iman itu harus terus bertumbuh. Iman itu harus terus berprogres. Sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kita harus tumbuh. Kita harus semakin dewasa setiap hari,
semakin dewasa setiap hari. Dan percayalah Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali kepada moderator Grace. Silakan. Halo Bang, ini kan sambil jalan juga pulang. Dari segi pertanyaan dan juga sharing, saya pikir sangat melengkapi. Kita sudah punya pemikiran ataupun pemahaman yang baru bahwa tidak dibatasi oleh 10 sifat tadi, tapi yang benar-benar sangat memerdekakan. Dan juga yang dikatakan Diego bahwa kenapa kita senang melakukan itu bukan karena harapan ada berkat, walaupun berkat itu menjadi bonus, tapi lebih ke karena kita memang mau dekat sama Bapak kita mau menyenangkan Dia. Itu sangat memerdekakan kita untuk menjadi orang yang disukai Tuhan. Itu saya pribadi. Tapi saya nggak tahu apa ada pandangan lain ataupun tambahan dari teman-teman yang lain sebelum kita doa syafaat. Kalau memang nggak ada lagi kan ditunggu-tunggu juga nggak ada gitu. Kalau ada yang mau ngasih tambahan silakan. Pertanyaan ini belum 5 dijawab, menit, Kak. 5 menit ke depan. Gimana? Pertanyaan Zivo tadi belum dijawab. Pertanyaan Zivo di chat ya? Ntar Iya. saya cek. Di chat. Mungkin bisa dibacakan pertanyaan Zivo tadi apa? Cek. Oke. Oh ya udah, saya rasa sudah terjawab. Mau tanya apakah pernah Tuhan kita berdoa dari sifat itu? Iya, beda ya. Lihat Udah. chatnya nih. Apakah perkenanan dari sifat-sifat itu di dalam perjanjian lama? Iya. Dalam perjanjian baru tidak. Tadi sudah dijawab ya. Ya, perjanjian lama ya, engkau berbuat baik, kau berkenan pada Allah. Tapi dalam perjanjian baru kita berbuat baik karena kita sudah berkenan kepada Allah. Kita berbuat benar karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Itu dari saya. Oke, ditunjuk saja Grace siapa yang mau doa syafaat. Kalau nggak ada yang doa secara khusus, silahkan biar secara umum ya. Apa nih? Secara umum doanya COVID Bang. Yang bertugas Demai ya. Yuk Demai, pimpinlah. Bisa ditanyain Demai apa aja topik doa. Dari Jenny, kawan kami yang jauh dari Palembang. Jen, ada yang mau didoakan Jenny? Halo, nggak ada doa khusus sih Grace, ikut aja. Oke. Pekerjaan lah ya, lancar. Yang lain? Belum Kak Ges, jawab. aku di tempat umum, Kak Ges. Gimana aku cara bawa doa di tengok orang? Gimana di tempat umumnya? Nggak apa-apa lah. Nggak di pasar kan? Apa? Iya, di pinggir pasar. Sama-sama di jalan lah kita ini. Diego lah, Diego. Ayo go. Ayo Bob. Tutup dalam doa ya go. Tolong ya Bapak Diego. Pinjamin tempat lah. Langsung tutup dengan doa syafaat go. Masih online kah? Tolong, Go, itu ada topik doa dari Austin. Di chat. Oke, bentar Kang. Topik doa ya. Iya. Lagi. Ada umum aja Go. Bang Pres lah ada Bang. Maju ah. Naomi. Saya ya. Ya itu tadi suaminya Grace, suaminya si Austin sakit. Ya. Suami Austin apa itu? Diagnosa awal GERD itu apa itu? Dan jantung iskemik. Besok lanjut pemeriksaan di Murni Teguh.
Doakan semoga besok hasilnya baik ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau berikan waktu dan kami boleh memberi waktu Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu. Ya Allahku yang makasih, terima kasih atas perkenanan-Mu. Bapakku yang makasih, kami percaya Bapa bahwa jikalau Engkau mempersiapkan kami Tuhan, Engkau akan memberikan tools-tools yang berguna untuk kami kerjakan ke depannya Bapa. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki Bapa untuk melakukan amanat agung. Allahku yang makasih, berbelas kasihanlah. Ya Bapakku, kami percaya bahwa perkenanan-Mu Bapa itu sudah ada pada kami. Kami bersyukur buat Kak Intan, Kak Grace, Bang Frans, Dewi Maya, Kak Josephine yang sudah menjadi pelayan pada hari ini. Allahku yang makasih, berkat-berkat yang berasal daripada-Mu, rezeki yang berasal daripada-Mu Tuhan, Kau persiapkan untuk mereka gunakan dalam melakukan amanat agung. Kami juga berdoa Bapa untuk Sefta yang lagi ada di Myanmar, kami percayakan kesehatannya, keselamatannya dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, biarkan dia juga boleh membawa jiwa bagi-Mu, boleh memberitakan keselamatan yang ada di sana Tuhan, bagi teman-teman yang ada di sana. Allahku yang makasih, kami juga berdoa buat Jivo dan Novita. Allahku, kami percayakan segala usaha, kami percayakan segala kegiatan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Rezeki berasal daripada-Mu, kesehatan berasal daripada-Mu, membuat mereka bersemangat melakukan amanat agung, membuat mereka bersemangat mempersiapkan Noah nanti untuk menjadi alat-Mu lebih dahsyat daripada papa mamanya. Allahku yang makasih, kami juga berdoa buat Kak Oshin dan suami. Ya Allahku yang makasih, kami berdoa buat Abang Tuhan, biarkan diagnosa awal untuk penyakitnya itu Tuhan, kami yakin itu tidak seberapa dibanding kasih setia-Mu. Itu tidak seberapa dibanding kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Jika Engkau ingin memakai Abang ini jauh lebih dahsyat lagi Tuhan, berbelas kasihanlah Bapa. Biarkan tangan-tangan dokter yang memegangnya, biarkan obat-obat yang dikonsumsinya, makanan yang dikonsumsinya boleh menjadi kesehatan Bapa, dan boleh Kau pakai dahsyat lagi Tuhan, dimanapun Abang akan Kau tempatkan. Bapakku yang makasih, untuk lanjut pemeriksaan di Murid Teguh besok Bapak, kami percayakan hasilnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkan keluarga juga bersemangat untuk tetap mendoakan, tetap memberikan yang terbaik, segala yang terbaik buat Abang ini, sehingga Abang ini boleh sembuh dan sehat, dan Kau pakai dahsyat demi kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Kak Jenny yang baru bergabung. Allahku yang makasih, biarkan Kak Jenny juga di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, boleh Kau pakai dahsyat. Bapakku, segala kerinduan hatinya sampailah ke hadapan-Mu, kehendak-Mu terjadi atas hidupnya. Bapakku yang makasih, biarlah Kak Jenny juga boleh menjadi alat-Mu, terutama di lingkungan pekerjaannya ataupun di keluarganya, dan boleh membawa jiwa bagi Kristus. Bapak, kami juga berdoa buat Nomi, terima kasih buat kehadiran anggota baru. Ya Bapakku yang makasih, kami percaya bahwa bahwa anak Nomi nanti Bapak boleh Kau pakai dahsyat Tuhan, Kau persiapkan menjadi generasi-generasi yang boleh memuliakan nama Tuhan, boleh membawa jiwa bagi Kristus, dan boleh Kau pakai kedua orang tua ini, Nomi dan suami, boleh mendidik anak ini menjadi takut Tuhan dan cinta Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat generasi-generasi selanjutnya, buat anak Kak Josephine dan anak Bang Frans. Allahku yang makasih buat Freddy dan Franklin, biarkan mereka tumbuh kembang yang Kau yang perhatikan Bapak, biarkan mereka tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Kau persiapkan mereka Tuhan melalui abang kakak kami ini, sehingga mereka boleh Kau pakai dahsyat Tuhan, seperti papa mamanya, bahkan lebih daripada itu. Allahku yang makasih, kami juga berdoa buat Dewi Maya untuk kepergian dari papanya Victor. Allahku yang makasih, kami percaya bahwa kami juga akan bisa berjumpa lagi dengan apa setelah kami menyelesaikan semua yang telah Kau percayakan kepada kami. Bapakku yang makasih, kami percaya kekuatan yang berasal daripada-Mu dan ketabahan yang berasal daripada-Mu boleh membawa keluarga ini semakin kuat dan semakin teguh dalam firman, dan semakin bersemangat melakukan amanat agung. Ya Allahku, kami juga berdoa buat ibunda dari Dewi Maya yang mungkin dalam tahap pemulihan. Allahku yang makasih, biarlah
Mama dari Dewi Maya boleh sembuh dan boleh kau pakai dahsyat seturut dengan kehendak-Mu, dan keluarga ini boleh kau bawa bersama-sama untuk menjangkau tetangga, untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan bisa kau pakai lebih dari pikiran kami, Tuhan. Bapakku yang makasih, kami juga berdoa buat pelayanan RI 2040 ke depan. Pak, kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Bapak berbelas kasihan, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, Tuhan. Boleh kami melangkahkan kaki seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan apa yang efektif dan efisien dalam pandangan-Mu. Bapakku yang makasih, biarkan kami menghitung hari-hari kami dan tetap semangat untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Kesehatan kami, rezeki kami Engkau yang atur, Tuhan, dan kami percayakan semua tentang pengasihan-Mu, biar kami tidak takut, biar kami berlangkah selalu bersama-Mu, dan kami percayakan kehidupan kami dalam tahan pengasihan-Mu, Bapak, sampai kita akan berjumpa lagi nanti di surga. Terima kasih Bapakku yang baik. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Silakan, Bang. Mari kita terima berkat Tuhan dari Bapa di sorga. Diberkatilah engkau dimanapun, kapanpun, karena engkau adalah anak yang berkenan kepada Allah. Biarlah penyertaan Roh Kudus memenuhi engkau, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Engkau akan melakukan banyak tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan membawa jiwa datang kepada Kristus, memulihkan keluargamu, memulihkan banyak orang, dan bertambah kaya, amat sangat kaya, untuk memuliakan nama Tuhan dan melakukan amal agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Makasih semua. Oke, gue makasih Tuhan berkati. semua. Ya, Kak Grace, masukin Kak Jenny ya ke grup. Ya, nanti Thank aku you, tanya Tuhan Yesus pribadi dulu memberkati. ya. Oh, udah sampai rumah Kak ya, aku belum ya. Thank you. Ya. God bless. Bulan God depan bless. gap yang Bye. Mana? Si Yore.